kita aktif di partai politik, sampai sekarang aktif, tapi kita adalah anggota parlemen, anggota dewan. Sehingga ketika berakhir dewan, langsung kita menjadi advokat tahun 2014 akhir. Nah, sejak itulah kita mulai aktif sebagai pengacara, dan khusus untuk kantor ini baru setahun lah, sekitar 9 bulan. Nah, apa motivasi kita membuat kantor ini? Kebutuhan kita itu untuk melayani orang. Ya, makanya konsultasi itu berarti selalu kita mencatat sekitar mungkin 520 orang konsultasi gratis di ruang, kalau kita lihat ini AC ini, di ruang sebelah juga kita siapkan ruang AC ini. Itu siapa saja boleh datang sampaikan permasalahannya. Kita layani terus. Ya, mudah-mudahan ketika panik begitu ada solusi dari kita dan tidak harus kita yang melayani sebagai pengacara dia. Dan bisa jadi nggak perlu pengacara, dia keluar di sini lega dia, sudah ada jalan keluar. Nah, kecuali kemudian dia mengatakan, Pak, saya harus ada kuasa hukum, berarti harus ada semacam surat kuasa. Nah, itulah kita mendampingi dia secara profesional, hadir di sidang, bertemu para pihak. Kalau misalnya laporan polisi, kita berarti datang ke kantor polisi, begitu. Jadi selama kira-kira 9 bulan terakhir kita berkantor di sini. Ya, insyaallah bermanfaat lah. Bermanfaat buat daerah, ya. Tentunya bermanfaat buat semua. Indonesia. Ya. Kalau kita mencoba mencari info yang lebih dalam lagi, apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri, Pak? Arti hukum, sikap hukum, proses hukum, itu kira-kira bisa. Ya, hukum ini kan kosakata di bahasa Arab ya, identik dengan hikmah, kebijaksanaan. Artinya kalau kita ikuti arti hukum itu sebenarnya kan ada jalan keluar. Apa sih yang paling terbaik bagi manusia? Ya kan? Nah, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan juga hukum supaya mengatur kehidupannya. Ya, teratur, tidak merugikan orang lain, mengakui ada hak, mengakui ada kewajiban. Nah, hukum yang kita pahami sekarang bisa bergeser lebih kepada selain mencari jalan keluar, ada juga yang menghukum, memvonis, membuat jerah. Seharusnya itu membina, membuat kehidupan kita imbang, mencari jalan keluar terbaik supaya tidak lagi istilahnya ada menang kalah. Tapi rasa keadilan itu terpenuhi. Itulah hukum yang kita pahami sekarang. Gitu. Kalau melihat keadaan hukum yang ada saat ini, menurut Bang Norman itu sisi apa yang perlu kita benahi atau plus minusnya di mana? Iya, kita kan manusia, ceritanya kan penegak hukum itu juga manusia dengan beragam karakter dia, sejarah hidup dia, masa kecil dia, bahkan riwayat orang tua itu mempengaruhi seseorang. Nah, yang diinginkan dalam satu sistem hukum yang baik adalah manusia itu sudah hidup merdeka duluan dia. Dia hidup dalam keadaan memang sehat cara berpikir, sehat badan, sehingga dia memahami karena dia memiliki hati bahwa ini dia sudah melakukan sesuatu yang tidak adil kepada orang. Maka Islam jauh-jauh hari sudah mengajarkan kan, bahkan untuk menyembelih aja pisaumu harus tajam katanya, jangan sampai sakit. Ketika kita membuat api unggun, cek dulu di bawah itu ada nggak sarang semut, jangan sampai mati semut tuh. Itu pada binatang yang kecil-kecil tuh, apalagi pada manusia. Ya, karena di hadis lain juga kan bilang jangan sampai misalnya keberadaan kita di sini orang nggak aman sebab. Nah, jadi kalau kita pertanyakan sekarang, ini kondisi hukum kita ini sekarang bagaimana? Ya kan? Sama-sama kita saksikan lah sekarang kita. Kepastian hukum itu nyaris udah membuat orang pesimis kan? Ya kan? Kekuasaan sudah tidak terkendali. Ketika hukum dengan kekuasaan itu digabung, maka yang lemah dia akan semakin lemah, akan semakin rugi, dan dia tidak ada pembelaan. Nah, pada saat kita masih merdeka ini, kita masih punya empati kan. Nah, ambil peran kita itu. Ambil peran siapa sih yang harus kita bela? Ini orang terzalim yang mana yang kita harus tampil sama dia. Nah, apakah hitungan duit? Tidak. Nah, advokat. Sekarang kan namanya advokat, dulu pengacara. Advokat itu officium nobile, profesi terhormat. Siapa dia? Dia yang sudah selesai urusan duit. Dia tampil hanya membela kehormatan orang. Nah, kewajiban sekarang penegak hukum adalah dia harus terhormat. Dia
dia harus tampil membela orang. Nah, justru ketika seseorang dia tampilnya tidak terhormat, sebenarnya dia sudah terbuang dari profesi advokat. Advokat itu membuat orang nyaman, saudara. Datang menjadi solusi. Ya, tidak harus dengan menghukum ya. Nah, pertemukan nih misalnya ada yang sengketa. Ayo dong kita duduk ngobrol berdua, ini masalahnya apa? Nah, oke, kita cari jalan keluar ya. Oke, sepakat, dah selesai, jabat tangan selesai. Komunikasi, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Nah, kalau kita biarkan juga terus-menerus, penjara itu penuh terhadap sesuatu yang nggak perlu. Nah, beda hukum dengan pengertian hukum dalam Islam, mencari kebijaksanaan, mencari jalan keluar. Tapi kalau hukum yang dipahami sekarang, masuk penjara. Nah, itulah peran dari pengacara sekarang, peran dari advokat. Bagaimana supaya janganlah seseorang cara menghukum seseorang, hakim, jaksa, pengacara, polisi harusnya menggunakan hati nurani nih. Ya udahlah, nggak usah ini. Kalau mau bisa damai, damai. Dalam pengertian yang positif, damai dalam pengertian yang positif. Begitu kondisi kita sekarang.